Halo guys, selamat datang di Viral Sepekan. Tentunya channel yang akan selalu membahas film-film terbaik yang layak untuk kita bahas bersama-sama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke video ini. Setelah kita membahas 6 hak terkuat di dunia Marvel pada video sebelumnya, kali ini Viral Sepekan akan ngebahas 6 hak yang bukan Bruce Banner. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, identitas sejati Hulk adalah Bruce Banner. Baik itu versi film yang diperankan oleh Eric Bana, Edward Norton, maupun Mark Ruffalo, semuanya selalu memperlihatkan Bruce Banner sebagai alter ego Hulk. Namun bagi teman-teman yang belum tahu, ada Hulk yang bukan Bruce Banner, teman-teman. Sebelum kita ngebahas 6 Hulk yang bukan Bruce Banner, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan teman-teman subscribe channel ini agar channel ini mampu memberikan informasi yang lebih baik lagi di kemudian hari, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Baiklah, inilah 6 Hulk yang bukan dari Bruce Banner. Di deretan pertama ada Jennifer Walters. Jennifer Walters adalah seorang pengacara, teman-teman. Dan Jennifer juga sepupu dari Bruce Banner. Pada suatu hari, Jennifer ditembak oleh anggota mafia. Saat dalam perawatan, Jennifer membutuhkan transfusi darah. Karena tidak ada donor, Bruce Banner pun menyumbangkan darah kepada Jennifer, teman-teman. Dan di sini masalahnya, teman-teman. Darah yang disumbangkan oleh Banner jelas-jelas sudah memiliki radiasi gamma permanen. Pada akhirnya, Jennifer pun akhirnya berubah menjadi She-Hulk. She-Hulk lalu menjadi salah satu pahlawan andalan di dunia Marvel, teman-teman. Karena Jen lebih bisa mengendalikan diri dalam wujud She-Hulk ketimbang sepupunya Bruce Banner. Bahkan Jennifer pun lebih sering ditemukan sebagai anggota Avenger ketimbang Bruce Banner jika di dalam komik, teman-teman. Di deretan kedua, Thaddeus Ross. Kalian yang sering membaca komik Marvel pasti mengenal Thaddeus Ross sebagai salah satu musuh terberat Bruce Banner. Orang yang mati-matian memburu dan ingin menangkap Banner, meski Banner sendiri seringkali hanya ingin hidup damai. Namun ternyata, Ross kemudian justru berubah menjadi salah satu varian Hulk, yakni Red Hulk, teman-teman. Yang mengubah Ross menjadi Red Hulk adalah kelompok supervillain Intelligentsia. Ross sendiri didekati oleh Intelligentsia saat ia masih berduka atas kematian Betty Ross, putrinya. Dalam wujud Red Hulk, Ross sempat menjadi ancaman, teman-teman. Dia mampu membunuh sesama monster di dunia Marvel, yakni Wendigo dan Abomination, teman-teman. Mengapa Red Hulk sangat dendam dengan Abomination? Karena saat itu Abomination sendiri diketahui membunuh Betty Ross, putri dari Red Hulk, jadi tidak heran Ross sangat mengincarnya, teman-teman. Red Hulk bahkan sempat memperoleh kekuatan power kosmik dari Silver Surfer dan membunuh tokoh seperti Namor dan Doctor Strange. Untungnya kematian-kematian ini tidak permanen, teman-teman. Lalu pada akhirnya, Hulk versi Dark Green menghilangkan kekuatan Red Hulk dari Ross. Dan pada akhirnya, Ross kembali seperti manusia biasa, teman-teman. Di deretan ketiga ada Robert Maverick. Kalau teman-teman mengikuti komik versi Marvel, teman-teman mungkin tahu kalau ada juga versi Red Hulk yang berkumis. Tentu ini bukan Red Hulk versi Ross, teman-teman. Melainkan itu adalah Robert Maverick. Mirip dengan Ross, Maverick tadinya adalah seorang perwira tentara. Dia memiliki pangkat jenderal, teman-teman. Dengan alat khusus bernama Hulk Plugin, Maverick pun bisa menjadi Red Hulk, teman-teman. Seperti kasus Ross, Maverick bisa dibilang masih mempertahankan akalnya sebagai Red Hulk. Dia pun dapat mengkombinasikan kemampuan taktisnya sebagai jenderal dengan kekuatan khas Hulk. Di deretan keempat, Amadeus Cho. Pernah ada insiden di mana Hulk menyerap radiasi yang berlebihan. Bahkan nyawa Banner pun terancam karena hal itu, teman-teman. Amadeus Cho, yang biasa dikenal sebagai salah satu orang paling jenius di dunia Marvel, menggunakan nanomesin spesial untuk memisahkan Hulk dari Banner. Cho lalu memasukkan Hulk ke dalam dirinya, dan dia pun menjadi Hulk baru yang disebut juga Totally Awesome Hulk. Di deretan kelima, Betty Ross. Jika sebelumnya disebutkan kalau salah satu faktor Thaddeus Ross ingin jadi Hulk adalah kematian Betty Ross, Betty memang seharusnya mati akibat kanker karena darah yang diberikan oleh Abomination. Namun Betty kemudian dihidupkan kembali oleh musuh Hulk, yaitu The Leader. Lalu pada akhirnya, Betty Ross pun menjadi Red She-Hulk, teman-teman. Dari awalnya super villain, Red She-Hulk beralih menjadi anti-hero yang terlibat dalam beberapa alur penting, teman-teman. Termasuk Fear Itself, di mana Red She-Hulk sempat menggunakan senjata Asgard. Dan di deretan terakhir, John Eisenhart. Mesti teman-teman ketahui, John Eisenhart adalah Hulk dari era yang berbeda.
Di tahun 2099, Eisenhardt adalah seorang eksekutif dari Lotus Land Production. Dia menjadi Knight of Banner, kelompok pemuja Hulk. Knight of Banner bereksperimen dengan sinar gamma untuk menciptakan Hulk baru. Namun setelah terjadi cekcok, Eisenhardt justru melaporkan Knight of Banner kepada pihak berwenang yaitu polisi. Pelaporan Knight of Banner kemudian berujung kepada pembantaian dan kematian banyak anggota kelompok. Eisenhardt sampai merasa sangat menyesal atas pembantaian itu dan mencoba membantu Knight of Banner dalam perlawanan mereka melawan polisi. Lalu perangkat gamma yang diteliti oleh Knight of Banner diaktifkan teman-teman. Eisenhardt pun berubah menjadi Hulk 2099. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan singkat dari 6 Hulk yang bukan berasal dari Bruce Banner. Mungkin sebagian teman-teman ada yang belum mengetahui kalau ada Hulk yang bukan dari Bruce Banner. Apabila teman-teman memiliki referensi dan pengetahuan lain, teman-teman boleh tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Apabila teman-teman menyukai video seperti ini dan ingin selalu mengetahui informasi-informasi terbaru dari hero favorit teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng agar teman-teman mengetahui apabila Viral Sepekan mengupload video setiap harinya. Terima kasih.